Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'. Pada sesi yang kedua pagi ini, topik kita, apakah panduan mempelajari sifat-sifat Allah? Apa panduannya, Pak Ustaz? Supaya selamat. Ada 3 panduan dalam kita mempelajari sifat Allah. 3. InsyaAllah 20 minit berikutnya kita akan beri pencerahan tentang topik ini. Yang pertama sekali, panduan mempelajari sifat Allah. Kita kena yakin Allah Maha Ghaib. Kalau jin, malaikat itu makhluk ghaib, kita tak nampak. Tapi dengan izin Allah, mereka boleh nampak dalam bentuk manusia. Jin juga dalam bentuk manusia, dalam bentuk ular, dalam bentuk anjing, disebut oleh Nabi. Malaikat dalam bentuk manusia pernah datang pada Nabi, mengajar tentang iman, Islam dan ihsan, sebagaimana pelajaran kita beberapa hari yang lalu. Juga terdapat yang gaib, yang kita yakin adanya, seperti roh. Juga kita tidak nampak. Tapi Allah Subhanahu wa taala dipanggil dengan yang maha gaib. Kita percaya Allah ada wujud, tapi kewujudan Allah kita tak tahu bagaimana, sebab tak nampak. Panduan yang kedua. Panduan yang kedua. Ingin mengetahui Allah Subhanahu wa taala punya sifat. Kita kena yakin Allah Subhanahu wa taala lah yang paling tahu tentang sifat-sifatnya. Dia yang punya diri. Dialah yang paling tahu. Bukan yang paling tahu itu kita, bukan. Dan insan yang paling tahu tentang sifat Allah adalah insan yang menerima wahyu dari Allah, yaitu para rasul. Dan untuk kita pula umat akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat selalu, panduan mempelajari sifat Allah ada 3. Kalau ingin selamat, pertama, yakini Allah Maha Ghaib. Yang kedua, yang paling tahu tentang diri Allah adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dan yang ketiga, insan yang paling tahu tentang sifat Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah faham itu, berikut ini pencerahannya, supaya kita lebih mantap pahaman kita. Pertama sekali, Allah Maha Ghaib. Ghaib maknanya sesuatu yang kita yakini wujudnya, tapi kita tak nampak. Lebih-lebih lagi lah terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada manusia yang dapat melihat Allah di permukaan bumi, maksud Ustaz. Melihat Allah hanya dapat dilakukan oleh penghuni syurga dengan izin Allah nanti di akhirat, bukan di alam dunia. Kan? Sebagaimana kita sama-sama maklum, dapat melihat Allah adalah nikmat yang sangat tinggi. Sebagaimana Ustaz pernah sebut, ada ayat dalam surat Yasin, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Allah datang ke syurga, sehingga penghuni syurga mendongak ke atas melihat cahaya. Tiba-tiba mereka melihat wajah Allah. Nah, ini satu lagi. Wajah Allah, mata Allah, tangan Allah, semua itu termasuk ke dalam sifat Allah. Sifat itu dipanggil dengan sifat khabariyah. Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya wajah. Kita hanya tahu berdasarkan perkhabaran yang Allah khabarkan dalam Quran, yang Rasul khabarkan dalam hadis yang sahih. Okey, berbalik kepada poin yang pertama. Allah Maha Ghaib. Dia wujud. Cuma kita tak nampak di dunia ini. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Musa pernah minta agar Allah memperlihatkan dirinya kepada Musa. Walaupun berkali-kali Allah kata tak boleh, Musa minta juga, tak boleh. Memang permintaan Musa itu masih lagi ada kewajarannya. Sebab Musa mendengar perkataan Allah. Ini kelebihan Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa kallamallahu Musa taklima." Allah bercakap-cakap dengan Musa dengan percakapan yang sebenarnya. Maknanya Musa dengar suara Allah. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendapat gelaran Kalimullah. Gelaran itu hanya khas untuk Musa. Kalimullah maknanya orang yang dapat bercakap dengan Allah. Orang yang mendengar percakapan Allah. Ada 3 istilah. Kalamullah, Kalimullah, Kalimatullah. Kalamullah, perkataan Allah itu merujuk pada Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Musa dipanggil Kalimullah, orang yang boleh bercakap directly dengan Allah, tanpa perantaraan. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan yang ketiga, kalimat Allah atau kalimatullah itu merujuk kepada Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu wujud hanya dengan kalimat Allah, kun fayakun. Perkataan Allah
jadilah, maka jadilah. Itu sebabnya Maryam hamil dan melahirkan Isa tanpa bapa. Itu sebabnya Isa dipanggil kalimat Allah, yaitu kalimat jadilah, maka jadilah. Atau dengan kata lain, hamillah kamu, hei Maryam, maka Maryam pun hamil. Itu namanya Isa kalimat Allah. Musa kalimullah, Al-Quran kalamullah. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Karena Allah itu maha gaib yang kita tak nampak. Macam mana kita hendak beriman kepada Allah? Yaitu beriman selain Allah itu wujud, zatnya, dia juga mempunyai nama dan sifat. Macam mana kita hendak mensifati Allah? Kita tak nampak. Beza dengan seseorang yang kita nampak, itu laki-laki, itu perempuan. Kita kenal karena kita nampak, kita panggil. Wahai Abdul Rahman, wahai Abdul Qadir, wahai Fatimah, wahai Aisyah. Kita tujukan perkataan kita kepada orang tertentu karena kita kenal. Kita kenal laki-laki cara jalannya, lenggangnya seperti itu. Kalau perempuan pula, lenggangnya, jalannya seperti itu. Mengapa kita tahu? Karena kita lihat. Ustaz selalu buat contoh, apabila kita jumpa seseorang keluar dari belukar semak-semak, berlari-lari, terhengah-hengah dalam keadaan mukanya yang pucat. Lalu kita tanya, Fulan, mengapa kamu keluar semak, berlari dalam keadaan terhengah-hengah dan pucat mukamu? Mengapa? Aku lihat di dalam semak-semak tadi ada ular panjang, lebih kurang 5 depa. Warnanya hitam bercampur kuning. Aku takut. Aku pun lari sebelum dia patuk atau sebelum dia lilit. Pertanyaan, mengapa si Fulan tadi itu boleh menceritakan tentang sifat ular? Jawabnya, karena dia lihat ular. Yang besarnya seperti itu, yang panjangnya sekian, yang warnanya hitam bercampur kuning. Mengapa si Fulan tadi dapat cakap? Karena dia melihat. Nah sekarang Allah Maha Gaib, kita tak dapat lihat. Itu sebabnya kita tak mampu memberi sifat bagi Allah. Nah, baru datang panduan yang kedua. Panduan yang kedua, kita wajib yakin yang paling tahu tentang sifat Allah adalah Allah sendiri. Implikasi, konsekuensi, atau lanjutan dari keyakinan tersebut, yang paling tahu tentang sifat Allah adalah Allah, maka segala sifat Allah yang Allah sebut dalam Al-Quran wajib kita percaya. Allah ada tak sebut dalam Al-Quran dia bersemayam? Ada 7 kali dalam Quran disebut. Sebabnya bila ada orang yang tidak percaya Allah bersemayam,
akidahnya bermasalah. Allah ada sebut di dalam Al-Quran, yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Allah sebut tangan. Allah juga ada sebut dalam Al-Quran wajah Allah. Maknanya Allah ada wajah. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang cakap. Lalu kita pula menafikan. Apakah kita lebih tahu daripada yang punya diri? Itu panduan yang kedua. Panduan mempelajari sifat Allah yang ketiga. Manusia yang paling tahu tentang perkara gaib, masuk sifat Allah, adalah Rasulullah. Mengapa Rasul, Pak Ustaz? Baginda kan juga manusia biasa. Betul? Manusia biasa. Nabi Muhammad bukan malaikat, bukan jin. Tapi beliau ada keistimewaan yang tidak ada pada manusia biasa, yaitu baginda terima wahyu. Lihat ayat 3 dan 4 dari surat An-Najmi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu bercakap berdasarkan hawa nafsunya, tapi semua percakapan baginda adalah wahyu. An-Najmi 3 dan 4. Lihat ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Lagi jelas. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan, hai Muhammad, kepada umatmu, aku adalah manusia biasa seperti kamu. Hanya saja kepadaku diturunkan wahyu. Makna manusia biasa seperti kamu, kamu makan, aku juga makan. Kamu minum, aku juga minum. Kamu kawin, aku juga kawin. Kamu punya zuriat, aku juga punya zuriat. Kamu sakit, aku juga sakit. Kamu mati, aku juga boleh wafat. Exactly. Manusia biasa. Nabi Muhammad manusia biasa. Hanya saja luar biasanya baginda yang tak ada pada kita. Yuha ilayya. Padaku telah diturunkan wahyu. Itu pembezaan. Itu sebabnya, sebagaimana pembahasan kita semalam, perkara gaib ada dua. Ada namanya gaib hakiki. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Hatta malaikat dan para rasul pun tak tahu gaib hakiki, yaitu bila kiamat akan terjadi. Di bumi mana jenazahmu akan dikebumikan. Tak ada yang tahu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberi oleh Allah gaib idhafi, gaib tambahan. Seperti pertanyaan malaikat Jibril, apakah tanda-tanda kiamat? Nabi ada sebut tanda-tanda kiamat sekian-sekian. Itu namanya gaib idhafi. Nah, kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang sahih bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Lalu Allah berfirman, siapa yang pada saat ini memohon hajat kepadaku, akan kukabulkan hajatnya. Siapa yang ketika ini memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampunkan. Dan itu berlaku setiap malam. Hadis sahih, riwayat Imam Bukhari. Nabi sebut Allah itu turun. Padahal Nabi juga tidak lihat Allah.
Mengapa Nabi boleh sebut? Kerana Nabi diberitahu oleh Allah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu kepada Nabi. Sama ada wahyu itu dalam bentuk Quran, lafaz dan maknanya 100% dari Allah, atau wahyu itu dalam bentuk makna, lalu Nabi dibenarkan untuk mengungkapkannya dengan bahasa baginda sendiri yang dipanggil dengan hadis atau sunnah Nabi. Jadi kesimpulannya, kalau ingin selamat, belajar sifat-sifat Allah. Pertama sekali, yakini Allah Maha Ghaib. Allah ada nama dan ada sifat. Kita tidak mampu mensifati Allah karena Allah tak nampak. Nah, kalau begitu macam mana cara kita mensifati Allah? Panduan yang kedua, yang paling tahu tentang sifat Allah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutan dari keyakinan itu, apa saja yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang sifat-sifatnya, yakini saja. Jangan ditakwilkan. Begitu panduan dari Nabi dan Salafus Saleh. Mereka tidak sifatkan, tapi mereka yakini. Kalau Allah katakan Allah itu bersemayam, memang Allah bersemayam. Kalau Allah katakan dia ada wajah, katakan dia ada wajah. Kalau Allah katakan dia ada mata, katakan dia ada mata. Kalau Allah katakan dia ada tangan, katakan dia ada tangan. Hanya saja kita mesti meyakini tangan Allah, wajah Allah, mata Allah, bersemayamnya Allah sesuai dengan keagungannya. Yang pasti tidak sama bersemayamnya Allah sebagaimana bersemayamnya sultan. Wajah Allah tak sama dengan wajah makhluk. Tangan Allah tak sama dengan tangan makhluk. Kita kena yakini itu semua sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Selesai masalah. Jangan bahas-bahas. Jangan takwil-takwil kepada makna lain. Barangkali benar, barangkali tidak. Apa yang kita takwilkan, besar kemungkinan salah. Kalau kita tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya, tapi dengan keyakinan Allah tak sama dengan makhluk, selesai masalahnya. Dan panduan yang ketiga, insan yang paling tahu tentang Allah adalah Rasulullah, sebab baginda mendapat wahyu. Oleh sebab itu segala sifat-sifat Allah yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakini saja, jangan ditanya. Itu sebabnya Ustaz ingin beri panduan sebagaimana panduan Salafus Saleh, antara lain pandangan Imam Malik, guru Imam Asy-Syafi'i. Ketika ditanya, apa itu istiwa? Allah bersemayam di atas arasy. Coba dengar jawaban beliau. Al-istiwa'u ma'lum. Allah bersemayam sudah termaklum. Kita sudah ketahui. Sebab tertera 7 ayat dalam Quran. Satu. Yang kedua, wal kaifiyatu majhul. Bagaimana Allah bersemayam? Kita jahil, kita tak tahu. Sebab kita tak lihat bagaimana Allah bersemayam. Itu sebabnya jangan tanya bagaimana. Jangan tanya bagaimana wajah Allah. Jangan tanya bagaimana tangan Allah. Jangan tanya bagaimana Allah bersemayam. Jangan tanya. Wal kaifiyatu majhul. Yang ketiga, wal imanu bihi wajib.
beriman Allah bersemayam, beriman Allah ada wajah, ada tangan, ada mata, wajib. Sebab itu tertera dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana Allah bersemayam, bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah, itu adalah bid'ah. Bid'ah maknanya perkara baru yang muncul hari ini, yang tak pernah muncul pertanyaan itu di zaman Nabi. Itu sebabnya akidah sahabat selamat. Kita ni suka tanya. Jangan tanya, kata Imam Malik. Bukan Ustaz cakap ya. Imam Malik, guru dari Imam Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan 20 minit ini juga ada manfaatnya. Kita jumpa